Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara dikarang oleh Ahmad Fuadi pada tahun 2009. Buku ini memiliki tebal 423 halaman dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan harga Rp65.000. Ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata. Tokoh utama di novel ini adalah Alif yang dilahirkan di Minangkabau. Alif adalah seorang anak yang baru saja lulus di SMP Minanjau. Alif membuat kesepakatan dengan sahabatnya Randai untuk sama-sama melanjutkan pendidikan ke SMA di Bandung. Kemudian masuk ke kampus idamannya yaitu ITB. Namun semua impian itu pupus begitu saja ketika emaknya meminta ia melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Perdebatan antara Alif dan emaknya pun terjadi sehingga Alif memilih untuk mengurung diri di kamar dengan mogok makan. Berharap hati orang tuanya luluh sehingga menuruti keinginan Alif untuk masuk ke SMA. Namun semuanya sia-sia saja. Hingga suatu hari, Alif mendapatkan surat dari pamannya yang sedang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir. Surat itu berisi saran kepadanya agar bersekolah di pondok Madani yang terletak di Pulau Jawa. Setelah membaca surat tersebut, ia berpikir jika memang harus melanjutkan ke pondok pesantren, ia akan melanjutkan ke pondok Madani saja, ucapnya. Dan hal itu pun disetujui oleh orang tuanya meskipun dengan berat hati. Setibanya di pondok Madani, hati Alif rasanya semakin kacau dan hancur. Tempat yang ia datangi menurutnya benar-benar mirip penjara yang akan menahannya selama bertahun-tahun. Hal itu pun menjadikan Alif lebih banyak menyendiri dan larut dalam kesedihannya. Namun, seiring berjalannya waktu, semua semakin berubah saat kelas pertama dimulai. Ustadz Salman diikuti semua murid lainnya tak henti-hentinya meneriakkan mantra yang benar-benar membuat hati Alif luluh. Manjadda wajadda katanya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di pondok Madani, Alif menemukan teman baru dari berbagai daerah, yaitu Raja, Dulmajid, Said, Atang, dan Baso. Yang kemudian mereka berenam kerap dikenal sebagai Sahibul Menara, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu berarti pemilik menara. Di bawah menara Madani, para Sahibul Menara selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar, yaitu menaklukkan dunia. Dengan ketekunan dan kerja keras mereka, hal itu pun bisa tercapai. Alif berada di Amerika, Raja di Eropa, Said dan Dulmajid di Indonesia, Atang di Afrika, dan Baso di Asia. Karena ketekunan mereka, semua cobaan dan rintangan yang tak henti-hentinya menghadang berhasil mereka lalui dengan semangat dan ketekunan mereka. Ditambah lagi satu mantra yang luar biasa yang selalu membangkitkan semangat mereka, yaitu Manjadda Wajada. Kekurangan dalam novel ini yaitu dalam penyajian klimaks rasanya belum terlalu menonjol. Ditambah lagi penjelasan penulis dalam menjelaskan konflik dari tokoh yang satu dengan yang lainnya tidak secara tuntas. Namun menurut saya novel ini memiliki kelebihan, yaitu ceritanya yang sangat menarik, membuat pembaca seakan-akan terus penasaran dengan kelanjutan ceritanya, sehingga pembaca terbayang-bayang bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Dalam novel ini, bahasa yang digunakan pun cukup santun. Tambahan bahasa Arab dengan penjelasan arti memberikan pembaca wawasan baru. Banyak juga dijumpai kata-kata motivasi yang secara tidak langsung membuat hati pembaca tergerak untuk semakin meningkatkan usaha baik dalam belajar maupun bekerja. Unsur intrinsik pada novel ini yaitu terletak pada tema. Satu keunggulan dari novel ini adalah memiliki tema yang bagus, membuat orang ingin tahu mengenai dunia pesantren. Dan unsur yang kedua adalah alur. Alur yang digunakan adalah campuran, di mana tokoh utama yaitu Alif Fikri kilas balik dari ingatannya akan masa silam ketika menimba ilmu di pondok Madani hingga membuahkan hasil yang menyenangkan di masa kini. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tokoh atau watak. Di sini Alif Fikri mempunyai watak yang tabah dan sabar. Kemudian Dulmajid memiliki watak lucu dan nekat. Selanjutnya Raja Lubis yang memiliki watak penghafal keras dan juga gampang bingung. Kemudian Baso Salahuddin yaitu pintar dan pengertian. Kemudian Atang Yunus sebagai orang yang pendiam. Selanjutnya yaitu Said Jufri sebagai orang yang mengidolakan Arnold yaitu dengan bodybuilding. Kemudian Ustadz Salman sebagai orang yang lantang. Kemudian Ama yaitu orang yang tegas dan baik. Selanjutnya yaitu ayah dari Fikri, Syafnir, yaitu sebagai orang yang sabar dan baik, menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dan kemudian Pak Sikumbang, Pak Etek Munca, dan lain-lain sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu latar, di mana pada latar waktu di sini menunjukkan waktu sehabis Isya. Kemudian pada latar tempat yaitu berada di Al-Barok atau sebuah bangunan seperti koridor. Kemudian pada latar suasana, dia menyampaikan semua komentar dalam bahasa Arab, karena minggu ini minggu wajib berbahasa Arab. Dan unsur selanjutnya yaitu amanat, di mana tidak ada kebetulan di dunia ini, semua atas izin Allah dan usaha manusia. Buku ini telah menjadi bukti yang inspiratif.
dan kemudian sudut pandang yang dimana pelaku utama yaitu adalah orang pertama. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Di sini gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah personifikasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari saya, novel ini mempunyai makna bahwa sebuah cita-cita akan terwujud dan membuahkan keberhasilan jika kita bersungguh-sungguh dan melakukan usaha yang maksimal. Dan menuntut ilmu itu juga merupakan jalan untuk menuju ke surga. Nama saya Muhammad Nur Faidzin, saya dari kelas IPA 5. Sekian, terima kasih.